Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa masih menjawab pertanyaan nih. Yang ingin saya tanyakan nih dari UPB ya, UPB itu mana saya nggak tahu, Siti Jannatul Ma'wah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya bank syariah dalam menyelesaikan masalah utang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur. Seandainya debitur tidak mempunyai apa-apa, bukannya ada hadis yang berisi jika kau memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain dan orang tersebut tidak mampu mengembalikan, maka kita mempunyai kewajiban untuk membantunya dan balasan Allah adalah sebaik-baik balasan. Oke, begini. Penyelesaian pembiayaan. Di bab denda telat bayar sebenarnya ini pernah saya sampaikan ya, mengenai dalil-dalilnya gitu ya. Sebenarnya kalau memboleh-bolehin sesuatu itu nggak perlu dalil loh ya. Sebenarnya yang melarang-larang itulah yang wajib tahu dalilnya. Oke, kalau etika ini ada kaitannya dengan etika bayar utang. Etika bayar utang ya. Etika bayar utang itu yang pertama ikut hadis yang pakai khitab fi'il amar. Dalil ya, Al-Quran Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang punya iman, taatilah akad-akad itu ya. Kalau punya utang maka bayarlah. Ini fi'il amar, ini perintah Allah. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau Allah sudah pakai fi'il amar maka wajib bayar. Nah, kemudian ada ayat yang lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke. Wa in kana dzu usratin, dan ketika orang yang punya utang itu dzu usr, dalam kondisi sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tempo ya. Tapi ini bukan fi'il amar ya, fa syartiyah, perintah juga tapi nggak setinggi fi'il amar ini anjuran kuat. Fanadhiratun ila maisarah artinya berilah tempo sampai ada kemudahan ya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan ketika kamu sedekahkan utang itu bagi orang yang benar-benar nggak mampu itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, itu jika kamu tahu. Itu lebih baik ya. Antasaddaqu amil nawasib. Tasaddaqu fi'il mudhari. Bukan fi'il amar juga, bukan kata perintah juga sebenarnya ini. Jadi bedain ya antara fi'il amar dengan fi'il mudhari. Kalau yang wajib bayar tadi itu pakai fi'il amar loh ya. Aufu bil uqud. Patuhilah akad-akad itu. Udah janji bayar. Itu fi'il amar, jelas. Nah, kalau fa nadhiratun ila maisarah, nadhiratun itu isim meskipun diawali dengan fa syartiyah. Itu anjuran kuat lah untuk diberi tempo. Nah, kemudian yang terakhir wa antasaddaqu, ketika ini fi'il mudhari, ini bukan kata perintah, enggak ada fa syartiyah, enggak ada sesuatu yang menyebabkan kita bisa menyimpulkan ini perintah ya. Ini khairul lakum kok. Ini levelnya khairul lakum, itu lebih baik kalau kamu lakukan. Kalau enggak dilakukan ya enggak apa-apa, itu menyedekahkan itu loh ya. Jadi ada caranya ya, ada alurnya. Jadi kasih tempo. Kemudian kalau kamu sedekahkan itu baik. Oke, dikasih tempo. Bank syariah. Kalau telat bayar, dikasih tempo, ada kolektibilitas. 2, 3, 4, 5. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sudah dilakukan. Cermati ya. Nah, kemudian bahkan ada nanti namanya restrukturisasi. Ini bisa reconditioning, rescheduling, restructuring. Bisa ngubah akad, bisa tidak ngubah akad, perpanjangan jangka waktu, angsuran, biar angsurannya lebih kecil gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh bank syariah, sudah ada prosedurnya. Nggak mungkin nggak dilakukan, nggak mungkin prosedur itu nggak ada. Pasti sudah ditawari. Oke, nah kemudian ada non litigasi. Kalau udah kolek lagi, berbulan-bulan lagi, ada non litigasi, musyawarah lagi. Nanti litigasi, masuk ke pengadilan, ini juga proses lagi. Dari gugatan, replik, duplik, seterusnya sampai putusan. Itu waktunya berbulan-bulan dan bahkan hampir pasti biasanya bisa bertahun-tahun. Artinya apa? Bank syariah dalam menyelesaikan utang ini sudah mengikuti wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Berikutnya, wa antasaddaqu khairul lakum. Pakai right of. Itu tasaddaqu.
Menyedekahkan, write off, hapus buku. Hapus tagih sih ntar dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ini tidak menutup kemungkinan nanti ada hapus tagih juga, nggak ditagih. Itu ada di bank syariah. Makanya saya sering bilang, kalau sampai sita agunan ini kemungkinan besar karena nasabahnya yang bebal level akut. Nah, oke. Kemudian di sini kan ada kalimat bahwa orangnya ketika tidak mempunyai apa-apa. Ini maksudnya apa? Kalau ada agunan kan berarti masih punya apa-apa. Ya, masih belum fakir miskin. Makanya orang jadi nasabah itu jangan bermental miskin lah, jangan bermental fakir, jangan berdoa menjadi fakir miskin. Kalau ada denda mending bayar aja. Simak lagi ya di bab denda telat bayar ada dalilnya matlul ghaniyyi dzulmun. Hadis sahih. Penundaan bayarnya orang yang mampu itu zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun. Kemudian ada hadis sahih satu lagi, la yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan bayarnya orang-orang yang mampu bayar itu menghalalkan harga dirinya dan pengenaan sanksi. Menghalalkan harga diri masuk dalam daftar hitam nasional, itu hadis itu. Kemudian boleh dikenakan sanksi. Orang zalim kan memang boleh dikenakan sanksi. Matlul ghaniyyi dzulmun. Hadisnya kan spesifik itu. Orang yang telat bayar itu zalim. Nah, orang zalim itu boleh dikenakan sanksi. Makanya ada denda telat bayar. Bayar aja lah. Nah, kalau mau jadi orang yang tidak mampu, ya pantaskan diri untuk menjadi fakir miskin. Semoga nggak punya penghasilan. Ini kalau Anda memang mau jadi orang fakir miskin biar nggak bayar denda, kan begitu. Tapi ini kan dananya dari orang lain. Ini kan dana disalurkan dari nasabah deposito, nasabah tabungan. Nggak otomatis juga langsung diikhlaskan. Nanti gimana yang sana? Nah, emang sana mau diikhlaskan? Tiba-tiba saldo di ATM-nya habis. Karena gara-gara nasabah-nasabah seperti ini nggak mau bayar. Nah, kan ada amanah yang harus dijalankan. La dororo wa la diror. Nggak boleh saling membahayakan. Ad-dororu yuzalu. Bahaya harus dihilangkan. Dengan pakai metode-metode dari kolektibilitas sampai write off panjang itu, bertahun-tahun itu yang dilakukan Bank Syariah. Nah, saya juga heran ini kenapa kok kenceng sekali ya menuduh atau menduga bahwa Bank Syariah itu sepertinya seakan-akan itu nggak tahu Al-Quran atau hadis memberikan tempo kepada orang-orang atau nasabah yang nggak mampu bayar. Padahal sudah ada prosedur berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, inilah bahayanya ketika misalnya nih ada ustadz ditanya tentang prosedur apa orang yang tidak sanggup bayar utang, wah ini harusnya begini harusnya diikhlaskan oleh bank. Lo enak aja kalau bicara kan begitu. Pelajari dulu perbankan syariah makanya ya, karena bahaya nanti nasabahnya memperkirakan atau nasabahnya mengira oh iya ya bank syariah itu salah, itu belum ngasih tempo bayar, padahal sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini kan nanti jadi gagal paham semua tuh, nasabahnya jadi gagal paham, padahal bank syariah sudah memberikan prosedur tempo berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oke ya. Nah, untuk kalau sekedar otomatis begitu saja mengikhlaskan, tanya tuh ke para penabung. Kalau Anda nih nabung di bank tiba-tiba habis, ikhlas enggak? Ya kalau ikhlas mungkin itu diikhlaskan aja itu. Orang yang telat bayar itu ikhlas aja lah. Tapi ya syaratnya itu, kalau Anda beneran ikhlas, ya mungkin Anda bisa mengajak banyak orang, ya siapa yang ikhlas, nabung di bank syariah, nanti kalau duitnya tiba-tiba habis untuk bayarin nasabah-nasabah yang telat bayar ini karena duitnya nggak balik, maka kita juga akan ikhlas, tiba-tiba saldo 10 juta, hilang begitu saja. Ya, kalau itu ikhlas, insya Allah bank syariah nanti ikhlas. Nggak usah dikenakan, nggak usah diminta bayar itu orang-orang yang telat bayar itu. Nah, bagaimana? Mau nggak gitu ya? Nah, ini sebenarnya balik ke diri Anda sendiri juga. Ya, sebenarnya ini kita hidup ini pakai hukum aja lah, pakai hukum dan pakai apa ya? Mari kita pahami yang terjadi di bank syariah. Ya, tidak asal bicara begitu saja ya hanya karena mendengarkan pendapat dari misalnya oknum ustadz tertentu yang dia nggak tahu apa-apa tentang tasawur di bank syariah. Ini banyak ini kritikan yang masuk yang dengan tema ini gitu ya. Seakan-akan bank syariah itu nggak tahu dalil Al-Quran bagian ini. Padahal sudah dikasih tempo berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan ada write off, antasaddaku khairul lakum. Ketika disedekahkan, pasti bank syariah sudah panjang lebar mikirin. Benar-benar fakir, miskin, udah agunan nggak punya. Dan memang bank syariah ini ngambil dari pos dana laba dia sendirilah, nggak usah ngambil dari dana tabungan deposito milik orang lain. Begitu ya.
Semoga yang panjang lebar ini bermanfaat ya. Yakinlah ketika fatwa sudah bilang oke, ilmunya banyak. Insya Allah. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.